Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ines Cindy Claudia Anggorawati dengan NIM A2101901163. Di sini saya akan memaparkan materi tentang perpajakan mata pelajaran ekonomi kelas 11 SMA. Sebelum memasuki materi inti, saya akan membacakan tujuan pembelajaran di hari ini. Yang pertama yaitu menguraikan pengertian pajak, yang kedua menguraikan fungsi, manfaat, dan tarif pajak, yang ketiga membandingkan pajak dengan pungutan resmi lainnya, yang keempat membagi pajak berdasarkan jenisnya. Nah, untuk review materi sebelum hari ini yaitu tentang APBN dan APBD. APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan negara yang disetujui oleh DPR untuk pembangunan Indonesia. Sedangkan APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah untuk pembangunan daerah masing-masing. Langsung saja kita ke materi inti yaitu pajak, pengertian pajak. Yang pertama, menurut Profesor Dr. P.J.A. Andriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang terutang wajib membayarnya menurut undang-undang untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Yang kedua, menurut Profesor Dr. Haji Rohmat Sumitro, SH, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal, yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Jadi dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pajak itu yang pertama merupakan iuran wajib pada negara, yang kedua bersifat memaksa, yang ketiga pajak dipungut berdasarkan undang-undang, yang keempat pajak tidak mendapatkan balas jasa, dan yang terakhir pajak digunakan untuk membiayai kepentingan umum. Selanjutnya fungsi pajak. Fungsi pajak sendiri ada 3. Yang pertama fungsi anggaran, merupakan sumber pemasukan keuangan negara yang menghimpun dana ke kas negara untuk membiayai pengeluaran negara atau pembangunan nasional. Yang kedua fungsi mengatur. Pajak sendiri digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial. Yang ketiga, sebagai fungsi pemerataan. Pajak mempunyai fungsi pemerataan, artinya dapat digunakan untuk menyeimbangkan dan menyesuaikan antara pembagian pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat. Kemudian manfaat pajak. Yang pertama adalah digunakan untuk pembangunan sarana umum seperti jembatan, jalan raya, sekolah, rumah sakit, terminal, bandara, irigasi pertanian, maupun pasar. Yang kedua, pajak digunakan sebagai sumber pembiayaan alat keamanan negara dengan tujuan menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Yang ketiga, pajak digunakan untuk memberikan subsidi seperti subsidi pupuk, subsidi bahan bakar, maupun subsidi listrik. Dan yang keempat, pajak digunakan untuk membayar hutang negara. Dan yang kelima, pajak digunakan untuk menyediakan fasilitas bantuan beras, kesehatan, pendidikan gratis bagi masyarakat kurang mampu. Kemudian tarif pajak. Tarif pajak sendiri ada 4. Yang pertama adalah tarif pajak proporsional atau sebanding. Tarif pajak proporsional merupakan tarif pajak yang pengenaan pajaknya tetap atas berapapun dasar pengenaan pajaknya. Yang kedua, tarif pajak tetap. Tarif pajak tetap adalah tarif pajak yang tetap untuk setiap dasar pengenaan pajak atau besarnya jumlah pajak yang dibayarkan sama. Yang ketiga, tarif pajak degresif atau menurun. Tarif pajak degresif ini adalah tarif pajak yang pengenaannya menurun seiring peningkatan dasar pengenaan pajak. Dan yang terakhir adalah tarif pajak progresif atau naik. Tarif pajak progresif adalah tarif pengenaan pajak
yang bertambah seiring peningkatan dasar pengenaan pajaknya. Nah, untuk pungutan resmi lainnya selain pajak, yang pertama itu ada cukai dan yang kedua ada bea masuk dan bea keluar. Yang pertama adalah cukai. Cukai merupakan iuran rakyat atas pemakaian barang-barang tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Contohnya adalah rokok. Yang kedua, bea masuk. Bea masuk sendiri merupakan bea yang dipungut atas jumlah barang yang masuk ke daerah pabean Indonesia dengan maksud untuk dikonsumsi di dalam negeri. Sedangkan untuk bea keluar dikenakan atas barang-barang yang akan keluar dari wilayah pabean Indonesia. Dimaksudkan barang tersebut untuk diekspor. Next, jenis-jenis pajak. Yang pertama, berdasarkan sifatnya, pajak digolongkan menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya adalah PPh, PBB, dan pajak kendaraan bermotor. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang harus dibayar pihak tertentu dan dapat dilimpahkan seluruhnya atau sebagian kepada pihak lain. Contohnya adalah pajak penjualan, PPN, dan bea impor. Yang kedua, berdasarkan sasarannya atau objeknya, pajak digolongkan menjadi dua. Yang pertama, pajak subjektif, yaitu pajak yang pemungutannya berdasarkan subjeknya atau orangnya dengan memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya pajak penghasilan dan pajak kekayaan. Yang kedua, pajak objektif, yaitu pajak yang pemungutannya berdasarkan objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya adalah PBB, PPN, dan pajak penjualan barang mewah. Dan yang ketiga adalah berdasarkan siapa yang memungut pajak digolongkan menjadi dua juga, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Yang pertama, pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui aparatnya, yaitu Dirjen Pajak, Kantor Inspeksi Pajak, maupun Dirjen Bea Cukai. Contohnya adalah pajak penghasilan, pajak penjualan barang mewah, dan PBB. Untuk pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kota atau kabupaten. Contohnya adalah pajak kendaraan bermotor, pajak hotel dan restoran, dan pajak reklam. Nah, untuk kesimpulan materi dari yang saya paparkan tadi adalah yang pertama, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Digunakan untuk keperluan negara untuk rakyat. Yang kedua, fungsi pajak ada 3, yaitu sebagai fungsi anggaran, yang kedua fungsi mengatur, dan yang terakhir adalah fungsi pemerataan. Sedangkan untuk tarif pajak dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada tarif pajak proporsional, yang kedua tarif pajak tetap, dan yang ketiga tarif pajak degresif, dan yang terakhir adalah tarif pajak progresif. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang perdagangan internasional. Teruslah berusaha mencoba dan mengejar apa yang kita inginkan dan ingin kita capai sampai kita tidak pernah bertemu dengan kegagalan lagi. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.